Halo Sobat Planters, saya Daniel Angkat dari Divisi Teknik Pengolahan Kelapa Sawit dan Karet, Holding PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, dalam program PLDP 3, Plantation Leadership Development Program. Izinkan saya sharing dalam modul fungsional. Saya sebagai insan perkebunan akan sharing terhadap perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Dalam perkebunan kelapa sawit, supply chain yang ada adalah terdiri dari 3 mata rantai yang saling berkait, di mana output dari satu mata rantai menjadi input dari mata rantai lain, yaitu on-farm, transportasi, dan off-farm. Di sini saya akan secara khusus membahas tentang supply chain pasokan TBS dari kebun ke PKS, yaitu pabrik kelapa sawit. Suplai TBS atau tandan buah segar terdiri dari 2, yaitu dari kebun sendiri dan juga dari kebun pihak ketiga. Di sini kita khusus membahas terhadap pihak ketiga. Yang ketiga adalah pembelian yang dilakukan dari petani rakyat maupun plasma. Apa tujuan daripada pembelian pihak ketiga? Yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kinerja PKS PTPN untuk meningkatkan optimalisasi pabrik kelapa sawit di PTPN. Selanjutnya adalah untuk menampung produksi TBS petani, plasma, dan masyarakat berkebun sekitar PTPN sebagai stakeholder kita. Seterusnya adalah untuk efisiensi biaya olah di PKS, dan terakhir menunjang kelancaran operasional PKS PTPN yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi laba bagi PTPN. Apa saja key sukses dalam pembelian bahan baku atau pembelian pihak ketiga? Yaitu perencanaan dalam penjualan yang tepat. Perhitungan harga pembelian TBS menggunakan formulasi khusus PTPN maupun harga dismun yang untuk plasma ataupun pemasok per meter minimal 10 tahun. Tidak diperkenalkan gap rendemen penetapan dengan realisasi, yaitu pada saat kita membeli TBS, rendemen yang ditetapkan harus sama dengan realisasi pembukuan rendemen yang akan dibukukan pada saat pengolahan, setelah pengolahan berlangsung. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi laba rugi pembelian setiap hari, memaksimalkan pelayanan dan pendekatan kepada pemasok untuk meningkatkan hubungan baik, dan standar pelayanan PKS dan unit pembelian dimonitor untuk meningkatkan daya saing dalam pembelian, perencanaan cash flow, dan kemudian proses pembayaran untuk meningkatkan ketertarikan daripada pemasok untuk masuk kepada PKS kita. Dalam perencanaan harga jual kita yaitu produk daripada TBS harus bersaing, yang pada penetapannya itu harus memiliki analisa pasar yang andal dan perencanaan dalam penjualan yang tepat untuk menghasilkan margin kontribusi. Margin kontribusi adalah margin keuntungan dalam penjualan per unit yang berasal dari sales per unit dikurangi variable cost per unit. Total margin kontribusi adalah total pendapatan atau penjualan dikurangi total biaya variabel. Yang pada kasus ini pembelian TBS, maka margin kontribusi pada pembelian TBS adalah total pendapatan atau penjualan dari produk pembelian TBS, yaitu CPO dan palm kernel, dikurangi dengan biaya variabel olah untuk memproses TBS pembelian menjadi CPO dan PK, palm kernel pembelian. Apa saja strategi peningkatan pembelian TBS? Yang pertama adalah strategi penjualan CPO, yaitu menghindari penjualan CPO pada saat harga CPO rendah. Yang kedua, menaruhkan harga pembelian yang bersaing, menentukan harga beli setiap hari yang lebih bersaing terhadap PKS swasta di sekitar PKS PTPN. Yang ketiga adalah bantuan pendanaan
Yang keempat adalah sistem pembayaran, yaitu menggunakan sistem pembayaran yang lebih menarik, yang lebih cepat, sehingga dapat bersaing dengan PKS pesaing. Dan kelima adalah supply chain mapping, yaitu memapping para pemasok yang berada di sekitar PKS PTPN. Yang keenam adalah perbaikan kinerja PKS, sehingga tidak sering adanya stagnasi yang menyebabkan kapasitas olah kita terganggu. Yang ketujuh adalah melakukan peremajaan kebun plasma dengan program PSR. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang program PSR. Program PSR adalah program peremajaan sawit rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional pada saat ini. Apa itu program PSR? Yaitu program untuk meremajakan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas daripada kelapa sawit rakyat kita. Dikarenakan kenapa? Pada plasma PTPN, sebagian besar tanaman kelapa sawit kebun plasma kita terdiri dari umur yang lebih daripada 24 tahun, sehingga produktivitasnya pun tidak maksimal ataupun tidak optimal. Untuk target rencana jangka panjang kita sampai dengan 2026, replanting PTPN Group terhadap program peremajaan sawit rakyat adalah sebesar 60.000 hektar. Demikian terkait sekilas pembelian TBS di PTPN Group. Semoga dapat informasi ini menjadi bahan sharingan terhadap teman-teman sekalian. Salam planters.